Orang 5 hari nggak tidur, orangnya sehat-sehat aja. Kalau kita kan sehari aja, sehari nggak tidur, lesu, letih. Itu enggak, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Fazlifi rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bertemu lagi dengan saya Ramadan Fuadi pada program Ngaso Ngaji Sore edisi spesial Ramadan. Pada kesempatan ngaji sore kali ini saya akan kembali ditemani oleh Tabib David Kurniawan. Ya. Pasti jamaah sudah tahu ya akan ngobrolnya kemana. Ya kita akan ngobrolin lagi tentang kesehatan. Ya kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Nih Suat sehat. Alhamdulillah masih sehat. Syukur. Nih kalau dilihat-lihat nih Mas David ini semakin kesini malah semakin cerah gitu. Ya. Masya Allah. Nih kalau boleh tahu usia berapa Mas David? Kalau di tahun ini 41. 41 ya, Masya Allah. Ini kelihatannya masih ya 40 lah. Alhamdulillah Mas. 30-an lah ya. Karena masih saya lihat masih seger Mas David. Alhamdulillah. Baik Mas David, ya, ini alhamdulillah berkesempatan lagi main ke studio kita ya dalam program ngaji sore menemani para jamaah ngabuburit. Nah, sore ini kita akan ngobrolin tentang suatu hal yang didamba-dambakan oleh setiap orang, yaitu sehat. Ya. Siapa sih orang yang tidak mau sehat? Mau sehat. Ya. Siapa sih yang mau sakit? Iya, gitu. betul. Nah, tentunya sehat dan sakit itu kan pertama takdir Allah. Iya, betul. Ya kan? Tapi kan takdir Allah tidak terjadi. Betul. Ujuk-ujuk ya. Ada sebab akibat. Konsekuensi awal orang itu sakit seperti apa? Nah, itu. Nah, kita pengen tahu Mas David tips ya atau kiat-kiat ya, hal-hal yang bisa membuat tubuh kita itu sehat seperti apa ya. Karena kalau kita orang awam itu prinsipnya makan yang bergizi dan olahraga. Nah, itu aja ya. Tapi apa sebenarnya Mas David? Aspek-aspek apa saja yang bisa menjaga tubuh kita tetap sehat? Bismillah, sahabat Fast TV yang dirahmati Allah. Kita akan sedikit belajar untuk bagaimana sih kiat-kiat untuk kita bisa menjaga kestabilan ya. Karena kestabilan dan keseimbangan tubuh. Karena kunci kesehatan sebenarnya ya di penjagaan, agar tubuh senantiasa seimbang. Karena sudah pasangannya tuh tadi, orang sakit mesti ada yang sembuh kan, yaitu ada yang sehat, ada yang sakit. Itu udah hukum Allah dan sunatullah, bahwasanya ada siang, ada malam kan, itu adalah sunatullah. Dan itu tidak bisa dirubah. Nah, tetapi di sini korelasinya antara sakit dan sehat. Orang sakit pun ya otomatis karena ada beberapa konsekuensi dan alur-alur pola-pola yang mungkin pada saat semasa beliau menjalankan kehidupan ini atau lifestyle-nya atau gaya hidupnya mungkin kurang baik, sehingga suatu saat akan menjadi kondisi tubuhnya tidak seimbang dan menjadi sakit. Nah, bagaimana sih untuk agar sakit yang kita derita atau sebelum sakit otomatis kita sehat? Agar sehat ini agar tetap terjaga, intensitas sehat ini agar bisa senantiasa kita rasakan. Ya lamona orang sakit ya sakitnya sing pusing, panas, yang ringan-ringan lah, enggak terlalu ibaratnya penyakit-penyakit yang kronis, misalkan penyakit-penyakit degeneratif, baik itu stroke atau jantung atau kanker ya mudah-mudahan dengan kita menjaga, karena pola sehat itu tentunya seperti halnya di prinsip Islam ya, di dalam ajaran Islam, ketika orang mau sehat otomatis ada 2 prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, prinsip itu otomatis ketika orang itu sakit otomatis kita kasih obat ya, dawa ya. Makanya prinsip di dalam syariat Islam yang ada di Tibun Nabawi itu prinsip untuk bisa tubuh sehat, untuk menjaga tubuh kita sehat tentunya
ini prinsip dua ini harus dijalankan, yaitu alhimyah dan adawa. Ketika kita sudah sakit, otomatis kita butuh dawa, obat. Tetapi ketika kita butuh obat pun, apakah alhimyah artinya penjagaan ini dibutuhkan? Kan tetap dibutuhkan. Seperti halnya Mas Fuad nih kena penyakit sakit pusing nih. Nah, pusing jangan pusing deh. Penyakit lambung nih. Ya, lambung. Periksaan ke dokter. Pasti di dokter itu dikasih obat kan, otomatis ini lambung, otomatis dikasih obat yang untuk memperbaiki lambung. Tetapi ketika dikasih obat pun dokter pasti memberi satu arahan. Jaga pola makannya ya, jangan makan pedes-pedes ya, jangan begadang ya, jangan makan yang terlalu kecut misalkan, kan seperti itu. Berarti di sini ini ada unsur alhimyah tadi, penjagaan. Berarti ketika kita sakit pun tetap dikasih obat, tetapi unsur yang pertama ada alhimyah ini pun tetap harus ditegakkan. Tidak serta-merta hanya obat saja, tapi unsur penjagaan ini tidak dijaga juga, tidak dilakukan juga. Sama halnya saya tanya ke Mas Fuad mau masuk surga? Wah, jelas mau. Otomatis semua orang pasti orang Muslim ya, terutama orang Muslim ditanya mau masuk surga enggak? Otomatis jawabannya mau masuk surga, kan seperti itu. Tapi konsekuensi masuk surga kan ada konsekuensi yang harus dibangun dan harus dikerjakan. Otomatis yang utama adalah 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Ya, ketika kita mau masuk surga 5 waktunya ditinggalkan, ya enggak ada jaminan masuk surga toh. Bahkan justru enggak sama sekali bisa masuk surga. Sama halnya dengan kita. Mas Fuad saya tanya lagi, Mas Fuad mau sehat enggak? Wah, pengen. Pengen otomatis. Tapi kebanyakan saya mau sehatnya saja, tapi penjaganya tidak mau. Ya. Nah kan, ini masyarakat seperti itu. Lah saya yang penting kepenginnya sehat, tapi langsung mau jaga pola makan, tidak mau jaga pola tidur, tidak mau olahraga, kan seperti itu. Dan ujung-ujungnya ketika kita sakit, otomatis dimanapun orang, dunia kesehatan pun, apalagi dokter pasti dikasih obat, suruh jaga pola makan, suruh diet tertentu, hindari makanan-makanan tertentu, kemudian yang selain makan obat, menghindari makanan-makanan tertentu atau menjaga pola makan, kemudian suruh diet. Ini pasti 3 ini sering diberikan ketika orang sakit. Tapi kebanyakan orang di Indonesia mereka dalam melakukan ketaatan minum obat, ketaatan diet, makanan-makanan tertentu, ini persentasenya paling cuma 20%. Kurang konsistennya itu. Maka kadang ya sudah dikasih obat, penyakitnya mungkin berkurang, bahkan sudah tidak dirasakan, tapi ketika beberapa bulan lagi muncul lagi. Nah, inilah konsistennya ini, atau keistiqomahan dalam menjalankan pola-pola ini kurang dijalankan dengan baik. Intinya manusianya itu kepenginnya praktis lah, kepengin sehat, tapi orang pengen menjalankan konsep-konsep orang itu menjadi sehat seperti apa. Ya sama halnya orang mau masuk surga dan mau sholat. Kan itu hal yang tidak mungkin kan seperti itu. Nah, berarti kan dalam proses penjagaan Betul. dan mempertahankan kesehatan kan ada aspek-aspek lain. Betul, ya kan? ada konsep-konsep, ada bukan pola-pola. hanya makanan tentunya. Betul, Nah, itu apa aja, Mas? Jadi ketika kepengin tubuh kita senantiasa Allah jaga, tentunya hak kesehatan, hak kesembuhan, dan hak tubuh ini bisa aktivitas dengan baik, ini hak mutlak milik Allah. Ya, tetapi ada beberapa jalan yang tentunya jalan ini harus sejalan dengan syariat kita sebagai seorang muslim, kemudian sejalan dengan jalan-jalan kita punya kedokteran yang ada jalur secara alamiah dan ilahiyah, dalam arti alamiah, ilahiyah, dan ilmiah. Harus konsep ketiga ini, konsep ilahiyah, ilmiah, alamiah ini harus kita kedepankan agar mendukung tubuh kita senantiasa Allah jaga. Ada 5 pilar, Mas Fuad, yang harus, atau 5 pola yang harus kita senantiasa, kalau bisa ini kita istiqomahkan atau kita rutinkan. Yang pertama adalah
kiat-kiat kriteria ini yang pertama adalah lakukanlah dengan olah mulut. Olah mulut ini terkait dengan apa yang kita makan, yang di pekan kemarin sudah kita bahas tuntas, ya. Ternyata makanan-makanan itu nutrisinya apa aja, prosentase mikro sama makro apa saja, tentunya ini sudah kita bahas di awal-awal Ramadan kemarin. Kemudian yang kedua selain olah mulut ya, olah gerak. Olah gerak. Makanya sesibuk apapun, kita sehari punya 24 jam. Alangkah baiknya entah 1 jam atau setengah jam, upayakan untuk konsisten dalam melakukan olahraga. Olah gerak ini terkait dengan olahraga. Makanya Rasulullah sendiri kan olahraga menjadi salah satu sunnah. Ya kan? Karena apa? Untuk bisa menjaga elastisitas kebugaran tubuh kita. Menjaga otot kita agar terjaga, tendon kita terjaga. Ketika otot, tendon ini terjaga, imbasnya tulang kita akan terjaga. Yang utama adalah otot dan tendon harus kita jaga. Kemudian efeknya akan menguatkan tulang, karena tulang yang memegang tulang kan otot sama tendon. Di rangka itu sistem rangka tubuh manusia, kalau kita pelajari anatomi fisiologinya tubuh kan tulang ini dipegang oleh, kekuatan tulang ini ditopang oleh tendon dan otot. Nah, makanya agar elastisitas otot dan tendon ini kuat, selain nutrisi tadi olah mulut ya, otomatis olahraga harus kita lakukan secara istiqomah. Ya, seperti halnya ya kalau yang disunahkan kan berenang, kemudian memanah ya, kemudian olahraga berkuda ya. Berkuda ini sama melatih otot, rangka kan berkuda kenceng nih, otomatis tubuh ini tergerakkan semua. Kemudian memanah itu tujuannya untuk apa? Fokus. Ya kan kalau orang memanah kan harus fokus. Sekarang orang yang tidak fokus masa bisa tepat sasaran? Kan tidak akan bisa seperti itu. Kemudian berenang juga di situ imbasnya adalah menggerakkan seluruh badan kita. Ya, berarti di situ pun nanti imbasnya terhadap nafas kita. Makanya nanti ada korelasi untuk olah nafas juga. Ya, seperti itu. Jadi dalam kondisi apapun, sesibuk apapun dalam keseharian, kita tetap meluangkan waktu untuk olah gerak. Nah, itu batasan minimalnya, Mas. Sekarang kan banyak yang beralasan, saya sibuk kerja, sibuk beraktivitas. Nah, dalam sepekan ini minimal itu berapa menit kah atau berapa jam kah? Gitu. Jadi kalau saya melihat anatomis, struktur kulit ya, epidermis kulit ya, susunan struktur kulit. Ketika orang ini cenderungan kadang saya sudah olahraga paling 15 menit keringatnya gobios. Berarti lemaknya besar banget. Secara ilmiahnya kalau kita melihat anatomis ya, anatomis struktur kulit kita yang mengeluarkan keringat kan kelenjar keringat kita di lapisan kulit. Tetapi kalau kita melihat ke dalam, ketika kita baru 15 menit kok keluar keringat banyak, sejatinya itu belum membakar lemak. Kalau kita belajar mengikuti struktur anatomisnya, berarti kapan pembakaran lemak ada dalam tubuh kita? Dalam literaturnya itu harus paling tidak 30 menit atau 45 menit. Kita berolahraga dalam sehari loh. Sehari. Ya, berarti ketika kita baru 15 menit keringetnya udah gobros ini, belum tentu sel lemak yang ada di dalam tubuh kita kebakar. Belum tentu. Itu hanya ada yang keluar di kelenjar keringat saja, belum sampai ke kelenjar lemak. Jadi patokannya, ukurannya kalau bisa sehari sekali dan dalam durasi paling tidak 30 menit. Dengan konsisten seperti itu. Makanya padahal saya sudah olahraga setiap hari kok tubuhnya gemuk banget. Pasti ada banyak yang seperti itu. Jaga pola makannya sudah, olahraganya teratur. Biasanya coba lihat olahraganya sudah berapa menit, konsisten atau tidak. Itu seperti itu. Itu berarti di olah gerak. Kemudian yang poin ketiga adalah olah nafas. Kok ada olah nafasnya barang sih seperti itu? Apa sih korelasinya, hubungannya untuk bisa menjaga elastisitas tubuh kita? Ada kaitannya antara olah nafas yang kita hirup dengan nafas yang kita keluar. Otomatis teman-teman jamaah Fast TV yang dirahmati Allah, setiap hari kita bernafas. Dan yang paling urgenitasnya tinggi hanya nafas. Kalau makan,
mengubah pola makan, mungkin ketika kita tidak makan sehari pun tidak apa-apa. Tapi kalau nafas, sedetik aja kita tidak nafas, otomatis apa yang terjadi? Ya kan? Nah, berarti sebenarnya ketika kita meruntut ke belakang, kita merubah pola makan yang sehat, dengan merubah pola nafas lebih mudah merubah pola nafas, toh? Karena nafas ini sudah harian, ya kan? Apa sih ada nafas yang baik dan nafas yang tidak baik? Kan pertanyaannya timbul pertanyaan seperti itu kan? Ya, padahal kita setiap hari sudah nafas. Jadi keterkaitan antara kita mengolah nafas ini, saat saya flashback ke belakang, lihat bayi yang baru lahir, bayi yang baru lahir, ketika kita lihat nafas bayi, ketika bayi itu narik nafas dari hidung, setaunya Mas Fuad, perutnya maju ke depan atau perutnya membunjit perutnya ketarik ke dalam? Kalau bayi, kalau sepengetahuan Mas Fuad sekarang. Kalau narik, iya. Kalau Mas Fuad sendiri saja lah sekarang. Kalau saya nariknya mesti perutnya ke turun. Perutnya mesti ke sana ya, ke dalam. Ya. Mesti ininya naik. Ya, itu nafas paru ya, nafas dada. Ya. Tapi ketika kita melihat bayi, ketika melihat tarikan nafasnya bayi, ketika bayi narik nafas, pasti perutnya gembung ke depan. Oh, justru gembung. Justru gembung. Itulah yang aslinya nafas kita seharusnya Allah sudah sematkan nafas kita seperti itu. Dengan perkembangan zaman otomatis nafas kita berubah. Semakin kita dewasa, kita banyak stres, banyak memikirkan hal-hal yang keduniawian, nafas kita dirubah oleh pikiran kita. Jadi ketika kita nafas itu pasti perutnya kebanyakan orang ke sana kempes. Tapi alamiah nafas kita seharusnya ketika kita narik nafas dari hidung, perutnya buncit. Dan ketika kita keluar, perutnya ngempes. Itulah nafas diafragma. Kenapa bayi? Karena bayi kan masih suci tuh, masih fitrah. Kenapa bayi kan tidak bisa mempertahankan tubuhnya sendiri, otomatis secara fitrahnya Allah jaga dengan atur nafas yang baik. Ketika kita bisa mengatur nafas yang baik, ini mempengaruhi sistem saraf di dalam tubuh kita. Terutama sistem saraf otonom, yang cabangnya ada dua, mempengaruhi saraf parasimpatik dan simpatik. Parasimpatik untuk apa? Untuk menstimulasi rest digest of regenerasi, perbaikan recovery organ sel di dalam tubuh kita. Simpatik untuk apa? Ketika kita menstimulasi simpatik untuk pertahanan tubuh kita. Contoh nih, Mas Fuad lagi di jalan mau nyabrang, tiba-tiba ada motor kencang banget nih. Otomatis Mas Fuad kan kaget, narik nafas. Nah, ini simpatik bekerja, Mas. Nah, ini stimulasi simpatik bekerja. Jadi gampangannya ketika kita narik, kita menstimulasi simpatik, ketika kita mengeluarkan menstimulasi parasimpatik. Nah, orang hidup agar keseimbangan tubuh itu bekerja dengan baik harus menjaga antara yang ditarik dengan dikeluar itu seimbang. Malah justru untuk saat ini lebih banyak orang pasti cenderungnya antara narik dengan keluar itu lebih panjang nariknya daripada keluar. Kalau orang narik kan sekarang pasti nariknya mesti banyak, tapi keluarnya kan gitu. Ya. Karena apa? Banyak hormon stres, adrenalin keluar kan, otomatis nafasnya pendek. Makanya agar kita tidak stres, agar kita bisa tidur nyaman, antara narik dengan keluar, panjangkanlah keluar. Ketika orang kena insomnia, susah tidur, olah nafas saja bisa tidur tanpa harus obat tidur. Itu sudah banyak sekali saya terapkan. Ketika orang susah tidur, kena insomnia segala macam, coba atur nafas. Sama halnya orang marah. Ketika orang marah, misalnya Mas Fuad marah sama orang ngomong cuma ngomong nasihati, Mas sing sabar ya Mas, jangan marah. Bakalan langsung reda. Tapi coba orang marah atur nafas Mas, coba pelan-pelan tarik, tenang, atur nafas. Pasti seketika itu bisa langsung rileks. Tapi kalau cuma hanya nasihati, sing sabar Mas Fuad, udah sing sabar, malah sabar apanya? Hanya seperti itu. Orang ngerasakna ya gitu. Tapi kalau orang ngatur nafas, pasti di situ akan menstimulasi simpatiknya turun, parasimpatiknya naik, sehingga hormon di situ akan seimbang, sehingga relaksasi di dalam tubuh itu ya kembali lagi fungsi parasimpatik adalah sebagai relaksasi, sebagai
mengeluarkan beberapa senyawa terutama asetilkolin, nitrit oxide dan senyawa-senyawa hormon lain di dalam ketika kita memelankan nafas itu. Nah tadi secara singkat Mas, Nggih. perbedaan antara tadi nafas paru-paru dengan nafas diafragma itu apa? Nggih, jadi teman-teman di rumah, jamaah Fast TV di rumah untuk bisa melatih agar kita bisa mengirit nafas kita ya. Kadang orang kan banyak-banyak nafas biar oksigennya banyak agar di dalam darahnya itu banyak oksigen. Ini sebenarnya salah Mas. Salah. Karena betul kita narik nafas banyak itu oksigen di dalam darah banyak. Tetapi itu hanya di dalam darah. Tidak ternutrisi ke sel dan ke jaringan. Ketika orang yang banyak oksigen di dalam darah cepat lapar karena suasana pH di dalam darah kan sangat basah. Sehingga orang kondisi terlalu basah di dalam tubuh cepat lapar. Makanya trip orang gemuk ya atur nafas sehingga dia akan berat badannya pasti turun. Itu pasti. Sudah saya cobakan. Ada yang cuma seminggu turun sampai 5 kilo, 6 kilo. Sambil dijaga pola makannya. Itu cepat banget, Mas. Jadi, keterkaitan untuk kita bisa melatih. Ya, karena ini kan kebiasaan kita pasti nariknya perutnya ke sana. Untuk bisa melatih setiap hari harus dilatih. Caranya pegang perut. Ketika kita narik, coba tarik. Ketika masih ke belakang berarti salah. Tapi ketika kita sudah, kalau saya ini udah terbiasa. Ngobrol aja ini, ketika saya narik pasti perutnya karena sudah terbiasa. Tapi bisa dilatih ya? Bisa dilatih. Cara latihnya kita pegang sambil tidur boleh ya. Sahabat di rumah sambil tidur, sambil duduk. Kalau bisa sambil mata terpejam. Kok sambil mata terpejam? Manfaatnya apa? Agar mendapatkan hormon melatonin. Orang tidur, kenapa Rasulullah ketika kita mau tidur suruh padamkan tutup bejana, padamkan lampu agar apa? Di situ mendapatkan hormon melatonin. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada sinar yang masuk ke dalam bola mata kita, mulai tuh muncul hormon melatonin. Makanya pada saat latihan olah nafas mata terpejam. Biar hormon melatonin itu hadir. Seperti itu. Ya, caranya coba Mas. Berarti kalau narik harusnya perutnya maju. Jangan narik ini. Nah, ini diangkat, ini salah. Ini sudah salah. Makanya narik gini. Nih kan maju. Kalau bisa kamera di shoot ini pasti ketika saya narik ini tangan saya maju. Ya ini kan narik, ketika keluar ini ke belakang. Itu sudah terbiasa. Coba. Dan harus dari hidung ke hidung. Bukan dari hidung tarik lewat hidung, keluar lewat mulut, jangan. Ya, close-nya perlu Mas. Nah, itu kan. Berarti dilatih lah ya. Dilatih. Itu adalah jalan untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh, terutama sistem saraf. Karena sistem saraf di dalam tubuh itu paling dominan, prosentasenya 80% mengatur metabolik di dalam tubuh. Nah, kalau sistem saraf sudah terganggu, otomatis penyakit degeneratif, apalagi diabetes, penyakit-penyakit lain itu akan muncul. Dan orang kena diabetes sebenarnya untuk menstabilkan kadar gula itu cukup mudah, hanya atur nafas. Panjangkan keluar nafasnya, otomatis bisa dicek dalam hitungan menit kadar gula turun. Bisa dibuktikan langsung. Seperti itu. Jadi tarik, keluarkannya pelan-pelan. Antara narik, misalkan narik 2 detik, keluarnya 4 detik. Terus kayak gitu, ulangi sampai 10 menit. Nanti diulangi 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Itu seperti itu. Bisa dilatih ya sama yang di rumah. Bahwa tadi ternyata nafas ada nafas paru ada nafas diafragma. Dan nafas diafragma itu yang nafas yang terbaik. Lebih disarankan. Iya, disarankan. Baik, tadi sudah 3 Mas David. Olah mulut, olah gerak, olah nafas. Nah, kemudian yang keempat adalah olah pikir. Ya, karena menurut beberapa literatur jurnal di psikologi juga banyak jurnal, psikis, jiwa, kolbu, pikiran itu mempengaruhi metabolik di dalam tubuh kita. Contoh halnya ketika kita marah berlebih, ini ada hormon kortisol dan adrenalin memuncak. Muncul banyak hormon kortisol muncak. Nah, ketika padahal kortisol sama adrenalin dibutuhkan agar kita selalu ekses dalam bekerja, agar semangat. Tetapi jika sudah berlebih, itu malah justru akan mengganggu metabolik di dalam tubuh. Jadi, secara olah pikir ini harus betul-betul muhasabah diri, pikir jernih,
jangan kita mengedepankan amarah kita, jangan selalu suudzon, karena penyakit hati adalah berbuah dari pikiran. Apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita rasakan setiap hari, itu bisa memicu pikiran jiwa kita tidak stabil. Maka lihatlah apa yang selalu dalam kondisi yang baik, syukur selalu baca Al-Quran, dengarkanlah hal-hal yang baik, kemudian rasakanlah suasana harian yang baik, sehingga nanti akan menstimulasi jiwa kita agar selalu senantiasa dalam kondisi jiwa yang baik. Seperti itu. Berarti psikis yang tidak baik ya, Betul. atau pikir yang tidak baik bisa memicu penyakit. Betul. Terutama imbasnya, saya contohkan nih, ketika kita selalu ngengken, ini biasanya ibu-ibu nih, jamaah awat nih, biasanya kan banyak muncul kanker payudara di dalam tubuhnya, misalkan di bahkan dua payudara. Ini biasanya faktor-faktor secara psikologis yang menyertainya ya, itu biasanya punya rasa kejongkolan, kedengkelan yang sangat kuat, jengkel yang sangat kuat, yang baik sering diutarakan atau seringnya disimpan di dalam hati. Misalkan dongkol ke suami, ora cocok, arep ngomong wedi karo suami, dongkol disimpan terus bertahun-tahun. Ini bisa memicu terciptanya salah satu sumber penyakit kanker payudara itu. Maka sangat dominan. Persentasenya malah 80%, Mas. Itu jadi tinggi sebenarnya itu. Berarti Masya Allah. Berarti apa ya, tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, pensucian jiwa itu perlu kita lakukan. Ya dengan baca Quran, dengan muhasabah diri. Ya kita kadang ndak cocok dengan suami, ibaratnya ndak klop, ya diselesaikan. Jangan sampai menyimpan terus kejongkolan itu, ketidakcocokan itu disimpan. Alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim kan ditabayunkan, dimusyawarahkan. Ke suami saya ndak cocok ini, Mas. Ya diutarakan dengan baik-baik daripada disimpan. Malah justru itu sumber malapetaka yang nantinya jadi bumerang. Ibaratnya gunung ini nanti suatu saat bisa meletus nih, ya kan? Seperti itu. Jadi perlu ya jadi orang yang istilahnya apa ya, Mas? Kalau ada buku belajar jadi orang bodoh amat gitu ya. Nggih, benar. Jadi tips juga ya. Tips juga, pokoknya masa bodoh. Kan seperti itu. Ya seperti halnya yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau disakiti kan malah justru beliau mendoakan. Tidak malah justru disimpan. Ya, ajaran-ajaran pada zaman Rasulullah sebenarnya sudah mengajari kita untuk bisa muhasabah diri, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa yang baik dan benar, seperti itu. Nah, ini kalau yang masalah ini kayaknya perlu latihan ya, Mas. Betul. Latihan dan ilmu. Betul, pertama sebenarnya perlu ilmu ya. Ilmu al-amal kan. Ilmu dulu baru amal kan, seperti itu. Ya, kemudian ya. tadi kan 4 ya. yang tadi yang terakhir adalah pola tidur. Olah tidur pun ini harus tetap kita jaga, karena pada saat tidur ini banyak recovery yang dijalankan oleh organ tubuh kita. Jangan sering begadang. Makanya Rasulullah sendiri pun sangat tidak menyukai orang-orang yang sering begadang kan tanpa ada kegiatan-kegiatan urusan yang penting kan, seperti itu. Nah, bicara tentang tidur, pasti pertanyaannya sering muncul adalah berapa jam orang yang kualitas tidurnya. Itu ada yang katakan 8 jam, ada yang 6 jam gitu kan. Kalau 8 jam berarti sepertiga hari ya kita tidur. Padahal dulu pada zaman Rasulullah pun tidurnya hanya beberapa jam kan, tapi memang dia mensegerakan. Jadi terkait dengan tidur ini, beberapa kalau dari literatur dunia medis ya, kesehatan, literatur mengatakan tidur yang baik adalah 7-8 jam tadi. Tetapi sejatinya kalau melihat mekanisme tubuh ya, jam srikandian tubuh memang itu harus sesuai dengan ritme jam srikandian, yaitu jam 7 ya, 7 jam ya, jam 7. Tapi ketika kita bisa tidur, contohnya ketika kita bisa tidur walaupun tidur hanya 2 jam, 3 jam, atau bahkan cuma sejam ya, tapi tidur itu berkualitas, itu insya Allah tidak masalah, Mas. Ya, tidak menjadi masalah. Bahkan setelah beberapa bulan ke belakang saya meriset, pada saat ada fase pandemi itu, kan biasanya orang-orang yang kena COVID itu susah tidur tuh, karena takut segala macam. Bahkan
awalnya teman saya menjadi riset. Dalam 5 hari dia tidak tidur. 5 hari Mas, dia tidak tidur. Tetapi saya suruh untuk olah nafas. Pada saat olah nafas itu kan terjadi melatonin juga. Hormon tidur itu kan melatonin kan pada saat tidur. Padahal saya suruh per 1 jam sekali. Tetapi hanya waktunya cuma 25 menit. Di dalam 25 menit dia sudah bisa relaksasi tubuh. Hadirnya hormon melatonin, hadirnya hormon serotonin. Itu sama halnya yang dibutuhkan tubuh untuk recovery kan munculnya hormon. Bukan lamanya tidur. Ya kan seperti itu. Makanya di sini ya memang secara literatur kesehatan tidur yang baik kan 7 sampai 8 jam. Tetapi setelah saya beberapa kali melakukan riset, ternyata orang tidak tidur aja dengan hanya olah nafas rutin itu bisa segar dan tidak letih dan lelah. Kemarin pada saat COVID saya sudah beberapa orang 5 hari tidak tidur, orangnya sehat-sehat aja. Kalau kita kan seharian tidak tidur, lesu, letih, itu enggak Mas. Keliengan Mas. Iya betul, itu enggak Mas. Karena olah nafas itu ada beberapa sekitar 200 jurnal yang saya pakai untuk sebagai dasar olah nafas itu sebagai recovery organ. Banyak. Mungkin nanti suatu saat kita bahas detail bagaimana olah nafas ini mempengaruhi proses-proses recovery di dalam tubuh kita. Bagaimana kita tidak tidur hanya olah nafas, kok bisa tubuh kita segar? Bisa. Dan itu bisa. Dan itu ada jurnalnya. Jurnalnya tidak jurnal ecek-ecek. Jurnal yang kompetensinya cukup diakui, kredibel, diakui. Dan jurnal itu ketika saya melakukan riset ya berbayar. Jurnal yang berbayar yang saya lakukan, bukan jurnal yang tidak berbayar. Jurnal yang memang tingkat tinggi, tingkat keakuratannya tinggi. Seperti itu. Dan dipakai oleh 128 negara dan dipakai oleh universitas sekitar 1.000 universitas di Indonesia itu. Jadi itu sangat kompeten seperti itu. Dan dibuktikan sendiri, saya membuktikan betul-betul itu orangnya seger. Iya. Berarti sekali lagi kalau kita bicara tidur bukan hanya tentang kuantitas berapa jamnya. Betul, bukan jumlah jamnya, tetapi kualitas. Nah, kualitasnya. Nah, sekarang pertanyaannya, tidur yang berkualitas itu yang seperti apa, Mas? Ya. Tidur yang berkualitas yaitu dengan munculnya beberapa hormon recovery di dalam tubuh kita. Ya hadirnya melatonin, hadirnya serotonin, kan seperti itu. Ya makanya Rasulullah sendiri kan kalau kita melihat ke belakang, paling Rasulullah tidurnya hanya beberapa jam kan kita lihat. Cuma memang beliau lebih cenderung mensegerakan tidur, bangun seperti malam kan cuma 4 atau 3 jam kadang kan. Berarti itu bukan jumlahnya kan, jumlah panjang jamnya, tapi kualitas. Jadi itu. Jadi di situ kualitas yang kita tekankan adalah kita mendapatkan relaksasi ya agar tubuh kita rileks, kemudian hadirnya beberapa hormon recovery. Kan kalau kita tidurnya panjang tapi hormon recovery-nya tidak keluar ya sama saja kan. Yang dibutuhkan kan hormonnya. Kan seperti itu. Ada malah kebanyakan tidur. Malah kebanyakan tidur jadi lemas. Pusing, lemas. Sama halnya ketika sekarang nih saum Ramadan, ya kan biasanya kon aja lemes tidur baik, malah justru lemes kan? Karena seperti itu. Oke, baik, Masya Allah. Tadi ada 5 poin guys, jamaah Mas TV rahimahullah, bahwasanya untuk ikhtiar kita menjaga kesehatan ada 5. Tadi ada pertama olah mulut, olah gerak, olah nafas, olah pikir dan olah tidur. Okay. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mas Habib. Sangat bermanfaat sekali. Semoga jamaah yang ikut menyimak juga bisa menjaga kelima tips tadi ya. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Semoga masih diberi kesempatan kesini lagi. Insya Allah. Baik, kita tutup untuk sesi kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.